Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayhaqi. Saya merupakan salah satu mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammad Sampang, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 6. Adapun maksud dan tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah seni menggambar yang diampu oleh Ibu Ita Wulansari MPD. Di video kali ini saya mendapatkan tugas untuk mewawancarai salah satu tenaga pengajar di suatu lembaga. Beliau aktif mengajar di seni menggambar. Nanti akan saya tanyakan beberapa pertanyaan mengenai tentang seni menggambar. Maka untuk lebih mengefisiensinya waktu, kita tonton video selanjutnya. Baik, berjumpa kembali bersama saya. Di sini saya bertugas sebagai pewawancara, sedangkan di sebelah kanan saya ini merupakan salah satu merupakan narasumber yang telah saya undang, dan beliau juga aktif di beberapa instansi, contohnya di kelompok bermain dan juga di sekolah dasar Islam. Mungkin sebelumnya bisa diperkenalkan dulu nama penjenengan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Hafiz Ilhad. Saya berasal dari Pamekasan, bertepatan desanya itu Pegentingan, Kecamatan Gadis. Di sini saya menjadi tenaga pengajar di suatu lembaga, salah satunya itu di KB PAUD dan di SDI Mambang Dulu Nurul Cina. Berapa lama Bapak telah mengajar seni menggambar di SDI maupun di PAUD itu berapa lama? Sudah berjalan 2 tahun. Iya. Dari tahun 2000 berapa? Dari tahun 2023. Dari 2023. Baik, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf Pak, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada jenengan mengenai tentang seni menggambar. Apakah beliau siap untuk menjawabnya? Siap. Insya Allah ya. Baik, pertanyaan pertama adalah bagaimana peran seni menggambar dalam perkembangan kreativitas anak usia dini? Seperti itu Pak. Baik, saya akan menjawabnya. Seni menggambar itu memiliki peran penting untuk imajinasi anak, eksplorasi, dan juga selain itu menggambar itu bisa membuat kita anak-anak itu menjadi senang, seperti mengolah kekuatan motoriknya, motorik halus dan imajinasi yang kuat. Terkadang anak-anak itu bisa menggambar melalui imajinasinya, melihat suatu hewan, terus menggambarnya tanpa melihat hewan tersebut. Seperti itu. Baik, terima kasih. Berarti dari pertanyaan pertama ini tentang perkembangan kreativitas anak dalam seni menggambar, jenengan menyebutkan bahwasanya anak-anak akan mengeksplorasi tentang kemampuan kognitifnya dan juga kemampuan keterampilan motorik halus dan juga imajinasinya, seperti itu. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua adalah apa selama panjenengan ngajar di KB maupun di SDI tentang seni menggambar, apa tantangan terbesar saat mengajarkan menggambar kepada anak-anak? Pastinya ada tantangan seperti mungkin ya, anak sering bermain, tidak mendengarkan ketika ada instruksi atau gimana Pak? Silakan. Baik. Permasalahannya itu untuk seni menggambar salah satunya itu yaitu kesulitan untuk mengamati dan menerjemahkan visual. Seperti contoh itu melihat satu barang, akan tapi ketika digambar itu tidak sangatlah Tidak sama. ya, tidak serupa dengan barang yang telah dilihat. Kadang berbentuk ginilah, itulah gitu ya. Iya. Yang kedua itu perkembangan motorik halus, ya motorik halus. Yang ketiga, kesulitan dalam pembuatan bentuk. Seperti halnya anak membuat suatu bentuk bendera. Terkadang kan kalau bendera berkibar pasti ada beloknya itu kan.
Kalau anak-anak itu seperti ini, lihat, saya punya contoh. Ini gambar bendera Indonesia dan Palestina. Ini bendera kalau tidak berkibar lurus seperti ini. Kalau berkibar itu pasti ada Lengkungnya. iya, melengkung ini, bukan lurus seperti ini ya. Dan ini merupakan salah satu contoh karya anak didik Iya, Bapak iya. di tingkatan apa? Pak di Ini SDI, apa di PAUD? PAUD, Di PAUD. Beliau anak-anak sudah bisa menggambar apa ya, bendera ya, meskipun masih jauh dari kata sempurna seperti itu ya, Pak. Ya, mungkin dari segi kesulitannya adalah Bapak kalau kurangnya kesabaran bagaimana Bapak? Apakah Bapak sabar menghadapinya anak-anak seperti itu atau gimana Bapak? untuk mengajar anak-anak, apalagi itu tingkatan PAUD ya. Kalau dalam seni menggambar, kita harus mempunyai kesabaran sangat sangat besar ya. Mengapa seperti itu? Karena kalau anak masih di bawah umur ke usia dini, belum masuk ke tingkatan SDI, itu harusnya membimbing menggambar itu harus sangat hati-hati ya Pak ya. Karena soalnya kalau anak PAUD terkadang kebanyakan suka bermain gitu, belum fokus terhadap apa yang dia lakukan. Terkadang sambil menggambar, sambil bicara, sambil noleh kanan kiri kayak itu. Makanya kita sebagai tenaga pengajar itu harus kita sabar. Baik, mungkin dari pertanyaan yang kedua ini tentang tantangan terbesar yang dialami Bapak saat mengajarkan seni menggambar atau yang mungkin dialami oleh semua guru ya adalah tantangan kesabaran menghadapi anak-anak. Yang pertama itu tentang kesabaran. Terima kasih. Dan untuk pertanyaan yang Cut dulu Tat. Saya lanjut pada pertanyaan yang ketiga Bapak. Di sini pertanyaan yang ketiga adalah teknik atau media yang paling efektif untuk melatih motorik halus anak melalui kegiatan menggambar itu seperti apa Pak? Yang Bapak untuk melatih motorik halusnya anak-anak didik Bapak. Ya, baik, saya akan menjawabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk media dan teknik yang saya laksanakan untuk anak usia dini, itu kegiatannya seperti mewarnai, kolase dan bermain dengan berbagai media. Kayak itu kan sekarang itu ada media-media yang sudah disediakan seperti ada gambar hewan ya, itu ada nama di bawahnya seperti buaya. Itu dilakukan untuk melakukan motorik halus anak-anak. Tuh, karena ada gambar seperti halnya ini ya, jadi seperti halnya ini ya. Ini tapi cuma contoh, semisalnya di sini ada gambar buaya. Di sini ada gambar buaya ya. Lalu di sini tuh ada namanya. Nama itu ditutup, lalu kita akan bertanya gambar apa ini untuk menguji motorik halus anak, mengembangkan gitu itu. Seperti itu ya. Iya. Baik. Berarti cara Bapak dalam melatih kemampuan motorik halus anak ini sepertinya Bapak memberi seperti yang dicontohkan Bapak tadi, memberikan gambar buaya lah ya. Memberikan gambar buaya, lukisan buaya apa ya? Sebuah gambar yang tidak terlukis kan? Iya. Lalu Bapak memberikan kepada anak menanyakan ini gambar apa? Itu gambar buaya. Lalu anak mewarnai. Iya, lebih suruh mewarnai. Seperti itu cara mengembangkan secara efektif Bapak lah untuk mengembangkan kreativitas seni menggambar anak. Begitu ya Pak. Mungkin baik. Lanjut pada pertanyaan yang keempat Bapak. Ini pertanyaan mungkin yang terakhir ya. Pertanyaan yang keempat ini adalah bagaimana cara membuat kegiatan menggambar lebih menarik bagi anak? Karena seperti ini Pak. Kadang ada guru yang tidak paham bahwasanya anak sedang tidak minat menggambar, lalu dipaksa untuk menggambar dan akan terpaksa. Lalu anak tersebut akan apa ya? Ginilah meronta seperti itu dan lain sebagainya, menangis. Itu seperti apa Bapak? Cara Bapak membuat kegiatan menggambar itu lebih menarik. Baik. Selaku saya menjadi tenaga pengajar ya, kita sebagai guru itu harus menyediakan suatu gambar bukan dengan satu macam aja ya. Terkadang kan anak-anak itu beda-beda ya suka. Terkadang ada yang beda suka hewan, suka rumah, pegunungan. Maka dari itu kita menyiapkan suatu gambar itu dengan bermacam-macam bentuk
biar nanti anak itu bisa mengambil atau bisa mewarnai gambar yang dia suka. Seperti itu ya. Seperti halnya dia suka menggambar gunung, maka dia akan mengambil gambar yang disediakan oleh guru yang berbentuk gunung lalu mewarnai. Kayak itu. Baik, berarti salah satu cara Bapak agar anak itu mempunyai minat lebih mempunyai minat menarik untuk menggambar seperti itu, Bapak berarti menyediakan tidak hanya satu gambar. Iya. Berarti Bapak menyediakan beberapa gambar dan anak memilih sendiri gambar mana yang akan dia pilih. Seandainya Bapak menyediakan dari 5 gambar, gunung, laut, awan, boneka, dan lain sebagainya, berarti anak itu disuruh milih ya Pak? Iya, disuruh milih antara yang 5 itu. Antara yang 5 dengan apa yang dia suka sendiri. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang beberapa 4 pertanyaannya tadi yang ingin saya tanyakan ke Bapak. Dan untuk selanjutnya dari ini Bapak, dari contoh yang yang Bapak tampilkan tadi, mohon untuk dijelaskan Bapak bahwasanya garisnya seperti ini atau gimana seperti itu, anak menggambarnya secara anak dimulai dari mana dulu, apakah langsung dari warna atau garis atau dari tiang seperti itu Bapak? Gini ya, cara menggambar untuk efektif kita harus melakukan dari yang lebih gampang terlebih dahulu. Seperti halnya garis yang ada di sini, garis segi 4. Kalau bendera itu kita menggunakan persegi panjang. Persegi panjang dulu digambar, digaris. Habis itu kita akan membuat tiangnya. Tiang diluruskan ke bawah. Karena kalau anak TK itu ya Pak ya, belum tentu bisa menyerupai seperti tiang aslinya. Kan kalau asli tiang bulat lah. Seperti itu. Nah, kita ambil efektifnya aja. Luruskan ke bawah untuk menjadi tiang, lalu ada lagi garisnya seperti ini digaris. Nah, kalau setelah menggambar sketsa namanya sketsa ya, lalu kita mewarnai benderanya. Berarti Ananda Ayub ini bisa dikatakan sudah bisa menggambar dari garis, mewarnai itu sudah bisa. Seperti ini ya. Oke, ini salah satu contoh kegiatan menggambar Bapak Fahri ini di PAUD Membawa Lulung di kelompok B ya Pak, di TKB, di PAUD B ya, Ananda ini. Mungkin itu saja beberapa pertanyaan dan satu contoh yang telah Bapak terangkan tadi, dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak yang telah meluangkan waktunya untuk bisa diwawancari oleh saya. Saya banyak menerima ilmu dari yang jenengan sampaikan tadi. Terima kasih banyak Bapak dari saya. Mungkin ada kata-kata terlebih dahulu Bapak untuk penonton. Insya Allah ini mau ditampilkan dulu insya Allah Bapak. Dalam seni menggambar mungkin ada motivasi sedikit Bapak. Ya, baik. Menggambar itu adalah suatu seni. Jika kalian ingin mempunyai keindahan, marilah kita mendalami seni itu, karena seni itu suatu yang indah. Seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan selaku pewawancara dan juga beliau selaku narasumber dari kami. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun kesimpulan yang bisa saya simpulkan dari penjelasan narasumber tadi, bahwasanya melalui seni menggambar anak akan belajar tentang mengekspresikan dirinya, dan juga motorik halusnya dan koordinasi antara mata dan tangan. Pesan moral yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini, untuk seni menggambar itu bukan hanya sebatas coretan, akan tetapi seni menggambar merupakan langkah awal dari seseorang untuk mengeksplorasi dunia, seperti itu. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan dari saya. Apabila ada kesalahan, murni dari kebodohan saya, dan apabila ada kebenaran, itu murni dari Allah SWT. Akhiran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.